Diambil dari kata seminar, diseminarkan. Jadi diseminasi. Nah, yang benar itu diseminasi. Ya, ada seminasi tapi diseminasi. Nah, dirubah. Ya, coba dulu. Diseminasi. Artinya diseminarkan, dibicarakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Syukur kita kepada Allah Taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, diberikan kenikmatan yang lainnya hingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bapak yang muliakan, pertemuan kita hari ini kita fokuskan untuk kegiatan kita terkait dengan penyelesaian tugas kita di PMM. Karena sekarang ini sudah bulan Mei, hampir masuk di bulan Juni, ya, batas akhir untuk penyelesaian PMM kita tahap pertama di tahun ini, ya. Tahapan-tahapan yang kita lalui bersama itu sudah mulai di awal tahun kemarin, bulan Februari kita merencanakan PHK kita, kegiatan kita untuk kita laksanakan. Kemudian kita sudah melaksanakan observasi, ya, yang kita masuk ke kelas Bapak Ibu semuanya, ya. Dan setelah selesai untuk observasinya, tinggal kita menyelesaikannya lah, ya, tahapan-tahapan lainnya yang memang belum selesai. Kita bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Darni, kita sudah membentuk komunitas belajar kita di SMP 1 Kampung ini yang dapat kita manfaatkan untuk pemenuhan kegiatan-kegiatan kita untuk legalitasnya lah, gitu, ya, untuk legalitasnya, karena kegiatan-kegiatan itu kalau tidak melalui kombel, ya akan sangat menyulitkan kita lah, gitu, ya. Dengan adanya kombel ini, alhamdulillah kita sudah punya legalitas itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kita bersyukur alhamdulillah, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagaimana kita pahami bersama di tahun 2024 ini kinerja kita, ya, akan dinilai dari PMM inilah. Nah, banyak yang kita dapat kita selesaikan. Hari ini yang akan kita kejar 100% itu PMM, ya Pak, ya, yang tahapan apa tuh? Tindak lanjut dari observasi kemarin. Iya. Ya, tindak lanjut dari observasi kemarin kita selesaikan, biar kita tuntas, gitu, ya, supaya pelaksanaannya. Memang kita sama-sama maklumilah bahwa karena ini barang baru, Bapak Ibu, ya, barang baru, tentu banyak kekurangan-kekurangannya yang kita hadapi, dan kita pun tentu tidak dapat. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih dapat berkumpul dalam majelis ilmu. Insya Allah akan berbagi bersama dan menuntut ilmu, ya, tidak hanya sebagai seorang
kita pada saat ini mengambil fokus perilaku adalah disiplin positif. Kemudian acara akan dilanjutkan oleh Chef Akbar yang akan berbagi praktik baik mengenai pelaksanaan belajar mandiri, beserta nanti kita akan langsung melakukan pembuatan aksi nyata dan sampai di-upload, sehingga nantinya sertifikat yang akan kita peroleh dapat kita rencanakan untuk FHK semester depan. Kemudian akan dilanjutkan lain-lain, yaitu pengisian lembar observasi di PMM kita, insya Allah dalam 1 hari ini akan kita 100%-kan semua, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mengupload sertifikat PMM berupa kompeten kinerja. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembukaan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Firman Jono, dan kita kami persilakan. Sebelum dimulai kami yang itu kalimatnya desi diseminar. Karena setahu aku itu diambil dari kata seminar, diseminarkan. Jadi diseminasi. Nah, yang benar itu diseminasi. Ya, diseminasi tapi diseminasi. Nah, dirubah. Ya, dirubah dulu. Diseminasi. Artinya diseminarkan, dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Syukur kita dan Allah Taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, diberikan kenikmatan yang lainnya, hingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bapak yang muliakan, pertemuan kita hari ini kita fokuskan untuk kegiatan kita terkait dengan penyelesaian tugas kita di PMM. Karena sekarang ini sudah bulan Mei, hampir masuk di bulan Juni, ya, batas akhir untuk penyelesaian PMM kita tahap pertama di tahun ini, ya. Tahapan-tahapan yang kita lalui bersama itu sudah mulai di awal tahun kemarin, sekitar bulan Februari kita merencanakan PHK kita, kegiatan kita untuk kita laksanakan. Kemudian kita sudah melaksanakan observasi, ya, yang kita masuk ke kelas Bapak Ibu semuanya, ya. Dan setelah selesai untuk observasinya, tinggal kita menyelesaikannya lah, ya, tahapan-tahapan lainnya yang memang belum selesai. Kita bersyukur alhamdulillah Pak Ibu, terima kasih kepada Bu Darni, kita sudah membentuk Kombel, komunitas belajar kita di SMP 1 Kampung ini, yang dapat kita manfaatkan untuk pemenuhan kegiatan-kegiatan kita untuk legalitasnya lah, ya, legalitasnya. Karena kegiatan-kegiatan itu kalau tidak melalui Kombel, ya akan sangat menyulitkan kita lah, gitu, ya, dengan
melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagaimana kita pahami bersama di tahun 2024 ini, kinerja kita ya, akan dinilai dari PMM inilah. Makanya untuk kita dapat kita selesaikan. Hari ini yang akan kita kejar 100% itu PMM ya Pak ya, yang tahapan apa tuh? Tindak lanjut dari observasi kemarin. Iya. Ya, tindak lanjut dari observasi kemarin kita selesaikan biar kita tuntas gitu ya, supaya pelaksanaannya. Memang kita sama-sama maklumilah bahwa karena ini barang baru, Bapak Ibu ya, barang baru tentu banyak kekurangan-kekurangannya yang kita hadapi, dan kita pun tentu tidak dapat semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan ini, dan kita sama-sama memaklumi karena memang kesibukan kita, karena banyaknya aktivitas juga lain yang kita kerjakan, ya, sehingga kita dapat memfokuskan diri kita sepenuhnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di BNN. Termasuk Bu Darmi pun sekarang ini luar biasa sibuknya, ya, karena beliau sudah mengikuti program CGP, ya, dalam guru penggerak yang luar biasa. Tugas-tugas beliau harus diselesaikan, ya, kegiatan yang diikuti. Tapi di sela-sela kegiatan beliau, kita bersyukur alhamdulillah Bu Darmi masih bisa membantu kita semuanya, termasuk dalam pembentukan Kombel ini. Jadi Bapak Ibu ya, nah, tapi meskipun kita melaksanakannya tidak dapat semaksimal mungkin atau 100% sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi minimal tahapan-tahapannya lah kita lakukan, ya, tahapan-tahapannya lah kita lakukan. Mulai dari perencanaan, observasinya lah kita lakukan, meskipun ya mungkin kita sama tahu lah ya kita melaksanakan seperti apa, tapi tahapan-tahapan itu lah kita laksanakan. Mungkin nanti Bapak Ibu ya, kita juga akan aku lah terutama akan diobservasi oleh pengawas, ya, karena pengawas akan turun ke sekolah-sekolah. Kalau di SD itu kuliah lah turun ya kelas SD ya, tapi SMP ada ya, lah ya SMP. Mungkin kalau di antara Bapak Ibu ada dua akan diobservasi sebagian dari pengawas kan. Nah, kalau adanya pengawas kita nanya gimana pelaksanaannya, jawablah, kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan di PMM gitu, ya. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu, jadi kita pandai-pandai. Aku yakin pengawas kita ada seni itu gampang, mudah lah. Yang penting pelaksanaannya tahapan demi tahapannya lah kita jalankan bersama. Nah, termasuk hari ini ya kita akan melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik. Salah satu kegiatan kita di PMM yang akan dilakukan oleh Bu Darmi dan Mr. Akbar. Udah lebar lagi. Jadi sekarang ini tuntutan kita ngajar itu kalau dulu kan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu
nak baik di kelas ya itulah yang memakai, itulah yang menggunakan. Kita punya inovasi di kelas ya itulah yang menggunakannya gitu ya. Tapi sekarang ini tuntutannya kalau kita punya hal-hal yang baik, yang bagus, punya inovasi harus dibagikan ya, harus disampaikan dengan kawan-kawan yang lain ya, berbagi praktek baik. Nah, pada hari ini apa yang dilakukan oleh Pak Akbar dengan Bu Daning akan dibagikan kepada kita semuanya, berbagi pengalaman kita di kelas. Nah, kita fokus untuk kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Daning, kebiasaan ya? Budaya positif. Nah, budaya positif. Ya, nanti kita ikuti bersama ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Bu Daning dan Pak Akbar, budaya positifnya untuk kita terima, untuk kita ikuti, kemudian kita terapkan juga dalam pembelajaran kita di kelas. Nah, inilah maksud dari berbagi praktik baik gitu ya. Nah, berbagi praktik baik dan kita manfaatkan hari ini di Kombel gitu. Ya. Di Bapak Ibu, jujur aja aku tidak terlalu banyak paham dengan PMM ini. Ya maklum, karena usia mungkinnya malas baca itu, ya buka-buka. Pipin, ini foto kan? Foto. Tidak, bisa dipoto kan? Punya guru-guru Kalau hebat dipoto, cetak di gitu ya. SMP Satu Kantong ini, kita dapat menyelesaikan kegiatannya. Mungkin Iya. dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, Tidak, ya. tidak aku mati. Ini kan foto kan? Bukan. Nah, Ah, yang mana? itu perjalanannya. Alhamdulillah kita Tidak dapat ya? bisa. Oh, sini ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Kira-kira cukup ke Bu SD? Berani menyampaikan cukup kira-kira. Apa nak disampaikan lagi apa? Tidak pada lagi menjadi apa? Kalau untuk dokumentasi lah, oke lah ya. Oke lah, lalu tulisan kompil kan. Nah ini Bapak Ibu, itu aja. Aku ini sebagai Ada semua, pengantar, ya? tapi seolah-olah sebagai narasumber ya. Sebagai sambutan aja, tapi dalam prakteknya sebagai narasumber, sebagai narasumber kegiatan ini, biar dapat sertifikat juga, ya, dapat sertifikat juga sama dengan Bapak Ibu. Jadi kita ini sebenarnya tujuannya mencari sertifikat, ya, biar terpenuhi RKH gitu, rencana kegiatan gitu ya. Nah, jadi kita terpenuhi untuk dapat diisi di PMM. Terima kasih, itu aja yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila hal yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Mungkin ada apa yang sampaikan tadi ada pemahaman keliru, salah, tolong diperbaiki nantinya Pak Dani dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara berbagi praktik baik ya, di Kombel SMP Negeri 1 Gatung secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan pengarahannya. Baik, acara yang kedua yaitu diseminasi yang akan kami bawakan sendiri, yaitu berupa diseminasi modul. Sebenarnya adalah modul yang baru kami pelajari 2 minggu yang lalu. Sebenarnya saya juga belum terlalu pasti dan belum terlalu memahami secara mendetail materinya itu seperti apa. Tapi karena memang tagihan dari tugas kami sebagai calon guru penggerak,
itu membuat video 60 menit dan nantinya akan diupload di YouTube. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lalu istilahnya satu dua pulau terlampaui gitu Bapak Ibu ya. Dan ini juga alhamdulillah bertepatan juga dengan fokus perilaku pengelola kita, yaitu disiplin positif. Ini nanti muaranya mengarah ke sana Bapak Ibu. Jadi berikut akan kami sampaikan materi yang terdapat pada modul 174 budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi budaya positif itu sendiri, mari Bapak sama-sama kita coba menjawab pertanyaan informatif yang telah kami buat. Yang pertama, hukuman, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak Bapak Ibu? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tergantung risiko. Iya. Tidak hanya setuju atau tidak setuju Bapak Ibu, tergantung risiko. Iya, ya, sesuai kasus gitu ya, berdasarkan kasusnya apa gitu. Oke, baik. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan itu dapat meningkatkan disiplin? Menurut Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu? Kalau yang bersifat positif itu ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Tergantung, depend on berarti ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan atau apresiasi dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau belajar ini. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Let's see it. Apakah yang kita pahami selama ini itu sudah sesuai dengan koridornya atau sudah ideal yang kita lakukan? Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas antara lain disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dan lima, posisi kita sebagai seorang guru di lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa-apa hari ini nih makanan. Ini lagu 2 minggu kami tak nanti inilah dibaca tuh. Nah, tapi alhamdulillah banyak ilmunya Bapak Ibu yang selama ini pemikiran kita itu yang masih bengkok diluruskan. Oke, baik, yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Yang pertama Bapak Ibu, coba mari sama-sama Bapak Ibu kita ngepalkan tangan kita. Kalau banyak kan ya. Baik, secara berpasangan silakan Bapak Ibu buka kepala tangan mereka. Budeka kan bagus ya? Oh, kan ini lah. Coba bisa enggak? Bu Rika bisa nggak buka kepala tangan Bu Rida? Silakan buka dengan berbagai cara Bapak Ibu. Enak tadi buka. Dana ya? Saya. Ada filosofinya Bapak Ibu. Ya, baik. Selanjutnya, nah inilah yang memunculkan teori si William Blaser ini. Bahwasannya apa Bapak Ibu?
adalah diri kita sendiri. Bagaimanapun paksaan dari lingkungan luar, jikalau ya diri kita atau anak murid tersebut tidak mau melepaskan genggaman tersebut, kita tidak akan lepas. Nah, ini diibaratkan apa Bapak Ibu? Dorongan dari luar itu adalah motivasi eksternal, sedangkan motivasi dari dalam diri adalah motivasi internal. Motivasi internal itulah yang akan kita tumbuhkan dengan menjalankan budaya tersebut. Ya, jadi kita hanya berusaha dan memfasilitasinya, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, posisi kita adalah fasilitator, bukan lagi seorang pengarah, gitu bukan. Kita hanya nuntun, Bu. Kita hanya nuntun, bukannya aku sana. Kita adalah fasilitator. Jadi kalau seumpamanya ada yang menyatakan bahwa keberhasilan seorang murid itu ada di tangan guru, mohon maaf, sekarang paradigma itu tidak berlaku. Karena apa? Karena posisi kita adalah hanya sebagai fasilitator dan menuntun ya bakat yang mereka punya dari hati. Itulah yang sering kita dengar dengan kodrat alam. Jadi anak-anak itu sekarang tidak boleh lagi kita ibaratkan sebagai kertas putih yang besar, tidak, tetapi kertas putih yang sudah ditulis pensil. Kita hanya akan menebalkan, coba yang menebalkan garis-garis halus tersebut. Iya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau seumpamanya ada orang tua yang menuntut bahwa guru membuat anak-anak mereka berhasil, kita bilang ke mereka, mohon maaf Bapak Ibu, kami hanya fasilitator. Namun tetap saja kita mempunyai tanggung jawab besar walaupun sebagai fasilitator, tapi menebalkan itu supaya indah itu kan juga kita memiliki partisipasi. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini yang saya sebutkan tadi yang kita ibaratkan, yang kita kita analogikan dengan genggaman tangan saya. Nah, kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Apakah benar Bapak Ibu? Kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini ada dualisme ini ya. Ada positif dan ada negatifnya. Gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu sekalian, setuju enggak bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah kita dapat mengontrol murid untuk menuju kepada identitas gagal? Maksudnya identitas gagal itu tadi mereka tidak memiliki motivasi intensif. Kemudian yang kedua, ini ilusi. Kalau ilusi itu berarti kan bayangan kita Bapak Ibu ya, memang tentu benar kan? Ilusi yang kedua adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena seperti yang saya analogikan tadi, walaupun ada dorongan dari luar, tetapi jika dari dalam diri anak itu sendiri tidak ada motivasi yang kuat untuk berubah, tak akan berubah. Kemudian ini adalah perubahan yang ingin kita capai Bapak Ibu. Mulai dari tadi yang tidak memiliki ilusi teori kontrol, di sini bahwasanya kontrol itu adalah merupakan sebuah pilihan. Apa yang akan kita pilih perannya pada posisi tersebut. Yang pertama, jika pada ilusi paradigma awal, ya, stimulus responnya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Cara teori kontrolnya itu tidak bisa dapat. Karena apa? Benar. Kita hanya berusaha memahami, tidak bisa mengubah. Iya. Iya, itu berlaku ya Pak Angga. Kita tidak bisa mengubah, tapi hanya bisa memahami.
Yang kedua, paradigma lama yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya Bapak Ibu, perilaku kesalahan itu memiliki tujuan kita, baik aktivitas kita yang negatif maupun positif itu pada dasarnya memiliki tujuan. Jadi kalau di bahasa itu ya Bapak Ibu ya kan ada pragmatik. Semua itu punya maksud dan makna. Makanya mungkin ya kalau Bapak Ibu lihat orang-orang bahasa itu agak baperan, mungkin iya ya. Karena kita itu memiliki ilmu bahwa ada pragmatik dalam setiap kalimat, titik, koma itu. Seperti itu. Karena mungkin kita mempunyai, apalagi nanti ditambah lagi dengan psikolinguistik, ya kan? Nah, jadi memang benar adanya kalau memang guru bahasa Indonesia itu lebih terhadap sebuah kata-kata, kalimat, kita memang ya benar adanya. Apalagi ada dengan intonasi gitu ya Bapak ya, intonasi tinggi rendah itu sangat benar. Oke, kemudian teori yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita lah. Nah, walaupun siapapun hantaman dari luar itu pada akhirnya muaranya diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada penghormatan pada diri kita sendiri, penghargaan terhadap diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain ya, dan itulah cara kita menghargai diri kita sendiri. Ya, makanya kalau tak mau dicubit jangan coba-coba gitu. Jangan Bapak Ibu. Tapi bisa juga kita buat jadi pelajaran bahwa dia mencubit itu sakit. Dicubit itu sakit. Jadi apa pelajaran yang kita ambil di sini? Jangan nyubit. Tapi emas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti itu ada di segitiga restitusi. Berhubungan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kemudian paradigma yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau kita bujuk gitu ya, selena, tidak tahu lah, gitu kan? Sebenarnya itu ternyata paksaan itu karena apa? Rayuan kita gagal. Upaya kita gagal. Itu langsung maksud dari adanya tindakan atau aktivitas yang kita lakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya maka timbullah pemikiran menang kalah. Nah, sekarang harus diubah, tidak ada menang kalah tetapi harus win-win solution. Ya, menang. Insya Allah ada pilihan 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kembali lagi, apakah kita mau? Kalau iya, yes, itu memungkinkan. Nah, kemudian disiplin positif. Inilah Bapak Ibu bagian disiplin positif terkait dengan atau relasinya dengan pemikiran Dresser. Bahwasanya apa disiplin positif itu? Kontrol diri. Jadi disiplin itu adalah kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Tujuan apa dalam hidup kita? Tujuan apa yang ingin kita sampai? Itu untuk menuju ke sana harus ada pengontrolan diri dan menguatkan potensi yang kita miliki. Kalau potensinya sabar ya kita tebalkan rasa sabar kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ibu bapak guru sudah terjamin dan terasah kesabarannya. Apalagi guru-guru yang sudah melanglang buana gitu ya, sudah selama puluhan tahun itu tidak akan tergantikan. Benar sekali, pengalaman itu tidak akan tergantikan.
belajar, sebenarnya belajar, ya. Namun pengertian ini bergeser karena adanya perkembangan budaya yang ada di sekitaran kita, di masyarakat pada umumnya, sehingga kata disiplin itu berkonotasi negatif, memiliki makna negatif. Apa? Pemaksaan, ya. Pemaksaan itu agar apa? Untuk mencapai kepatuhan terhadap anak tersebut. Ini makna disiplin yang telah bergeser di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan makna disiplin positif itu adalah merupakan pendekatan Bapak Ibu. Ya, pendekatan di mana syarat utamanya adalah kita memiliki motivasi intrinsik untuk mendisiplinkan diri kita sendiri sehingga kita dapat memiliki motivasi internal. Sedangkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa pula Bapak Ibu kebajikan universal ini? Kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebaikan yang ada di dunia, ya, tidak terbatas oleh budaya dan waktu serta geografis tetap. Ya, contohnya kalau bumi itu baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak baik. Menyakiti hati orang baik tidak Bapak Ibu? Jadi itu adalah menyalahi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sedangkan di dunia pendidikan apa sih kebajikan universal itu? Pelajar Pancasila. Itulah P3 itu Bapak Ibu. Ya, P3. P3 itu profil pelajar Pancasila. Kita sering kebalik-balik Bapak Ibu antara P3 P5 gitu ya. Nah, kalau untuk profilnya kita itu pakai P3, profil pelajar Pancasila, sedangkan P5 itu adalah proyeknya. Ya. Kami juga baru diluruskan juga oleh fasilitator. Jangan salah lagi Bapak Ibu ya. Oh iya Pak, terima kasih. Sedikit-sedikit walaupun hanya sepele itu ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Salah kaprahnya. Nah, inilah Bapak Ibu kebajikan universal yang akan kita capai, yang akan kita tuju pada lingkungan pendidikan. Oke, masuk ke bab kedua. Nah, ini kami waktu pembelajarannya sama Bapak Ibu di hari yang sama. Babnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap perkataan yang kita ucapkan dan tuturkan itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, walaupun tujuannya hanya bercanda. Ya, tetap aja kan tujuannya bercanda. Tapi bercanda itu mungkin bisa dibatasi. Kenapa? Parameternya apa Bapak Ibu? Ya, ketika kalau seorang teman yang dicandai itu sudah tidak mau menerima candaan kita, berarti kita stop. Jangan kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan berarti namanya kita bully, merunduk. Canda Bapak. Iya. Canda. Tapi kalau nggak terima, kalau terima berarti apa? Kalau nggak terima kan jadi bullying kita bahas gitu Pak. Iya. Itu batasannya. Itu ternyata parameternya seperti itu. Nah, ketika kita sudah merasa muka Allah agak ke bawah gitu ya, oh, tidak boleh dilanjutkan. Itulah batasan-batasan selanjutnya. Kemudian apa sih yang menjadi motivasi perilaku manusia? Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, karena nanti dari ketiga poin ini kita nanti terletak di posisi yang mana. Yang pertama itu mereka melakukan sebuah tindakan itu karena pertama memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan.
Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Mari silakan Bapak Ibu kita berproses bersama-sama. Mungkin pada saat ini kita masih pada level yang pertama, insya Allah dengan seiringnya waktu pembelajaran, pengalaman hidup, kita akan mencapai ke tahapan yang ketiga, yaitu proses untuk menghargai diri sendiri. Kalau memang sudah mencapai ke level 3 ini, mari Bapak Ibu kita bertahan. Seperti itu. Kalau kita sudah sampai di level 3 ini, berarti kita sudah memiliki motivasi internal. Tidak ada gangguan yang bisa menyerang keteguhan hati kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun ancamannya nyawa, biasanya ya seperti orang-orang contohnya itu adalah keluarga-keluarga kita Muslim Palestina itu mereka sudah sangat luar biasa. Motivasi yang hidupnya menghambanya kepada Allah itu sudah luar biasa. Memang mereka insya Allah jannah yang penuh. Ya, kalau kita harus kembali. Oke, next Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin kita melakukan sharing. Ini pengertian hukum dan penghargaan. Akan saya bagikan Padlet di di grup WA sekolah kita. Silakan Bapak Ibu nanti kita kerjakan sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, menurut KON bahwasanya itu penghargaan dan hukuman itu memiliki sifat yang sama. Apa maksudnya Bapak Ibu? Biasanya itu ada istilah, ada konotasi yang mengatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Iya, dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ternyata tujuan kita, inginnya kita itu, maksud kita memberikan penghargaan untuk memberikan apresiasi terhadap mereka, ternyata menjadi bumerang, anaknya jadi sombong gitu. Itu maksudnya dihukum oleh penghargaan, anaknya jadi gede pipi gitu ya, lampu pipi gitu ya, sombong. Maksudnya sombong lah, jadi sombong. Kemudian mereka jadi bosi, kemudian dia merasa bahwa dia lebih dan paling ketimbang atau di sekitaran temannya. Nah, itulah efek apa namanya dari penghargaan. Jadi kalau kami mengistilahkan 16 tahun dia dapat masuk SMP. Kemudian Ibu Yuli ternyata penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Contohnya jadi ada seorang di pembelajaran ada ngeri amat, bukan ngeri amat. tentang penghargaan dicontohkan dengan seorang penulis. Jadi seorang penulis itu ketika dia mendapatkan sebuah reward kayak ikut penghargaan itu, dia kan dapat 15 tahun dapat hadiah. Dan ternyata itu mempengaruhi psikologis dia. Dia jadi mati hidup, tidak kreatif lagi. Malahan bisa kita temui juga yang itu penulis novel ya. Kebanyakan mereka akhirnya bunuh diri karena mereka kan kalau sudah merasa tidak punya kreativitas, kayak mereka itu mati. Itu lebih baik mati ketimbang tidak memiliki kreativitas. Berasal dari pujian. Nah, kalau kita orang Muslim itu jadinya air. Ternyata ada juga sama kawasan air tersebut. Kemudian, nah, apresiasi. Nah, yang disarankan itu bukan hukuman, bukan pula penghargaan, tapi apresiasi. Apresiasi ini yang bagaimana Bapak Ibu? Pengakuannya secara khusus, kemudian pribadi, lalu dikasih,
nggak boleh publikasi, jadi harus diam-diam gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menguji anak itu nggak apa-apa sekali-sekali, tapi tidak boleh terus-terusan. Ada kan masalah kita gitu ya di kelas itu, tuh coba lihat ini, ternyata kurang terlihat karena bisa menimbulkan pertama iri dari pihak yang lain, kemudian di pihak si penerima pujian itu jadi sungkan. Kemudian bagaimana yang dinamakan apresiasi diberikan kepada semua murid, walaupun murid tersebut yang kita anggap grade-nya grade bawah lah, tetap harus kita berikan penghargaan, penguatan, motivasi kepada dia bahwasanya kalau berusaha lebih dia bisa. Kemudian tak lupa pula Bapak Ibu fokusnya pada ini proses. Karena apa? Saya mengambil kutipan dari apa yang sering dikatakan Bu Rika, proses tidak akan mengkhianati hasil, benar adanya. Kalau prosesnya baik, ya kita buat donat aja lupa beli lagi gitu ya, prosesnya tidak terpenuhi. Jadi sih jadi, tapi jadi bantu. Nah, ini contoh yang diberikan Bapak Ibu, pengakuan, apresiasi dan kebajikan. Nah, situasinya begini Bapak Ibu. Situasinya adalah pada saat murid baru di kelas kita, nilai kebajikannya adalah rasa empatinya besar. Saya mengajari itu ternyata merupakan kepedulian. Contoh situasinya pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kalau kita apa di kombel, itu sebenarnya bentuk dari rasa kepedulian dan menghargai terhadap orang lain. Kemudian terima kasih itu ternyata nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab kita. Terima kasih itu ternyata rasa tanggung jawab, bukan hak kita, tapi tanggung jawab kita. Mengucapkan terima kasih itu ternyata tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sebenarnya menurut Bapak Ibu bagaimana sih? Apa yang menjadi indikator bahwa hal tersebut adalah hukuman? Nah, inilah dia. Bahwasanya kalau hukuman itu relate-nya itu kepada hukuman fisik dan membuat rasa ketidaknyamanan. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa membuat tidak nyaman itu berarti menghukum. Kemudian konsekuensi itu harus terjadi dulu baru kita menerima konsekuensinya. Contohnya kita terlambat, ada murid yang terlambat. Kita tidak mau mendengarkan alasannya, langsung kita silakan kamu kirim lapangan. Kita tidak mau mendengarkan apapun alasan dia, tapi langsung saja, udah langsung. Nah, kalau namanya di pelajaran olahraga, lain lagi, itu namanya konsekuensi. Karena apa? Ada keterkaitan, ada keterkaitan. Dia kan datangnya terlambat, dan kan dia tidak melakukan pemanasan. Jadi bentuk dari pengganti pemanasan itu tadi. Nah, jadi itu tidak dinamakan hukuman, tapi konsekuensi. Ya. Kemudian yang kedua,
mendengar tadi ada sedikit masalah di kelas ya, dan ingin kita berbicara tentang hal itu. Bisa nggak kamu ceritakan? Saya merasa kesal dan saya tidak suka kepada teman-teman saya mendidik saya. Saya mengerti, mengeja itu memang tidak baik dan bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut apa yang terjadi? Tadi saat istirahat, teman saya bilang sesuatu yang menyakitkan dan saya marah, lalu kami datang ke kelas. Terima kasih sudah bercerita begini. Mari coba kita memahami situasi ini. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian ini? Saya dan teman saya, Mem. Baik, sekarang tenangkan dirimu dulu. Ya, Mem, saya sudah lebih tenang sekarang. Bagus. Kalau boleh tahu, apa sebenarnya yang kamu harapkan dari teman-teman? Saya ingin kami bisa berteman baik tanpa saling mengajar. Itu harapan yang baik, Gendis. Kemudian yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan temanmu dan mencegah hal ini terjadi lagi? Mungkin saya bisa meminta maaf dan berbicara baik-baik dengan dia tentang bagaimana perasaan saya ketika belajar. Itu sangat bagus, Gendis. Minta maaf adalah langkah pertama yang penting. Selain itu, bagaimana jika kita juga membuat kesepakatan bersama bahwa kalian tidak akan mengejek satu sama lain? Saya setuju, Mem. Saya akan mencoba berbicara dengan teman saya dan meminta maaf. Bagus sekali, Gendis. Saya bangga dengan sikapmu yang mau memperbaiki keadaan. Ingat, membangun budaya positif di sekolah, membuat kerjasama kita semua. Jika kamu membutuhkan bantuan, saya selalu ada untuk mendukungmu. Terima kasih, Mem Dani. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Sama-sama, Gendis. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Yuk kita ciptakan lingkungan yang sekolah yang positif dan mendukung untuk semua. Ya, Mem. Saya akan berusaha. Ara, tadi mendengar katanya ada masalah ya di kelas. Kamu menyebar milik temannya tanpa izin. Bisa ceritakan apa yang terjadi? Ya, Mem. Saya mengambil teman Karim tanpa izin. Saya hanya pinjam sebentar, tapi bukan mengembalikannya. Baik, terima kasih Ra, kamu sudah jujur. Nah, sekarang coba tenangkan dulu ya. Terus sekarang gimana perasaanmu? Saya merasa bersalah dan saya tidak bermaksud mencuri. Saya hanya lupa mengembalikannya. Oh gitu, saya mengerti sekarang. Apakah kamu sekarang merasa lebih tenang setelah berbicara denganmu? Ya, Mem. Saya merasa lebih tenang. Bagus. Nah, tapi saya mau nanya lagi, sebenarnya apa yang kamu harapkan dari hubunganmu dengan si Karin? Saya inginkan percaya pada saya dan kami tetap berteman baik. Harapan yang baik, Ara. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan Karin? Saya akan meminta maaf kepada Karin dan mengembalikan topengnya. Saya juga akan berjanji untuk tidak mengambil barang lagi tanpa izin. Langkah yang sangat baik, Ara. Meminta maaf dan mengembalikan barang adalah tindakan yang tepat. Bagaimana jika kita buat kesepakatan bahwa kamu akan selalu minta izin sebelum meminjam barang temanmu? Ya, Mem. Saya setuju. Saya akan meminta izin dulu sebelum meminjam barang. Bagus sekali, Ara. Senang melihat kamu mau bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Ingat, membangun budaya positif di sekolah membutuhkan usaha kita semua. Jadi, kamu butuh bantuan. Saya selalu ada ya di sini. Terima kasih, Mem Dani. Saya akan berbicara dengan Karin dan meminta maaf. Sama-sama, Ara. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Yuk, kita ciptakan lingkungan sekolah yang penuh dengan